Jadi sebenarnya istilah ngabuburit ini sebenarnya sudah kita lakukan ya secara tidak langsung. Cuman kalau di daerah Jawa khususnya misalnya Sunda itu memang ini kata ngabuburit itu berasalnya dari Sunda ya. Ya cuman kalau di istilahnya kalau secara arti berarti itu aktivitas yang menunggu azan maghrib sebenarnya di bulan Ramadan ya, berarti bukan pagi, bukan sahur, bukan iya, tapi pada sore hari menjelang maghrib. Jadi di bulan suci Ramadan seperti itu. Jadi itu mungkin yang kita bisa pahami dulu seperti apa mengenai keterkaitannya. Ini sebenarnya berwisata ini adalah bagian dari ngabuburit karena ada beberapa macam ngabuburit yang ini misal kita menjelajahi tradisi bulan Ramadan seperti misalnya kalau misalnya kita kan ada istilahnya bukber ya, bersama. Jadi biasanya kita lakukan itu bersama orang-orang keluarga, relasi dan lain-lain untuk kalau dulu di zaman saya itu ada namanya pesantren kilat. Kalau sekarang mungkin di sekolah-sekolah ada. Sekarang itu lebih pada kan sudah banyak kafe-kafe ini Kak. Jadi biasa sudah agak sedikit bergeser. Jadi misalnya segala aktivitas itu ya dilakukan bisa saja di luar dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya indoor. Jadi bisa kita misalnya kalau di Makassar ke CPI nongki-nongki sambil ya itulah ngabuburit ya bersama mungkin teman-teman dan keluarga seperti itu. Yang penting jangan wacana. Wacana. Biasanya begitu karena rencananya lebih besar. Sudah rencana tapi tidak jadi. Kebanyakan yang hari mungkin orang saja nanti. Nah ini kira-kira apa tujuannya ini Kak? Mengenai daripada wisata dan ngabuburit itu sendiri. Sebenarnya kalau ngabuburit itu sudah bagian berwisata ya? Iya, sebenarnya menjadi budaya sih juga. Juga. Karena biasanya kan orang-orang itu mau cari suasana yang berbeda untuk mengisi waktu sebelum berbuka puasa seperti itu. Jadi di sini juga saya melihatnya bahwa fenomena yang ada di Makassar ya sudah sangat canggih sekali sebenarnya karena termasuk juga dengan adanya digitalisasi misalnya ada beberapa selebgram soalnya membuat konten-konten kreatif terus orang sebenarnya kan di rumah bisa buka puasa tapi karena lihat suatu konten kayaknya bagus kita ngabuburit di sini ngabuburit di sana. Jadi hal-hal yang seperti itu kayak yang saya lihat begitu cepatnya sarana informasi yang ini. Jadi yang dulu saya hanya bisa buka puasa tabe biasa di masjid mengaji apa dan lain-lain, biasa kita bisa sekarang melakukan ibadah khususnya itu di luar maksudnya selain di rumah maupun di masjid. Jadi hal-hal itu yang membuat bahwa fenomena ngabuburit itu ya sekarang karena banyak juga tempat-tempat yang sudah misalnya kafe-kafe juga dulu zaman saya hanya 1, 2, 3 sekarang sudah banyak tempat makan yang baru misalnya terus di CPI saja ya tentunya di CPI itu yang kebanyakan biasa orang menghabiskan senja ngabuburit sambil sudah itu kan ada masjid di situ ya masjid jadi otomatis dari situ orang melakukan aktivitas ngabuburit bersama ya sholat maghribnya juga di masjid masjid 99 Kuba ataupun di Masjid Terapung seperti itu. Jadi memang tetap makanya memang penting sekali ketika ada tempat-tempat yang kayak ikon lah ya. Misalnya betul. Itu ikon daripada Makassar CPI atau Pantai Losari. Paling tidak ada juga infrastruktur ibadah yang betul, mendukung. Itu sangat penting. Biasanya kan sudah buka orang cari musola atau ke masjid. Dan itu biasa kayak di mal-mal ya Kak. Ini yang baru ya viral di MP menyebut nama malnya. Jadi itu hanya orang mau ke sana ngabuburit hanya mau penasaran dengan yang viral yang musola itu. Jadi kita ngabuburit di mall ini deh karena kita mau sekaligus ibadat. Dan saya kemarin pergi Kak, saya lebih dahulu ke menghabiskan dulu buka di musolanya daripada pergi makan dulu karena full, karena kalau sudah buka antri sekali sampai hanya karena orang lebih dahulu mau buka di situ
karena sholat kan kalau orang sudah makan buka langsung kayak padat sekali Kak. Jadi itu juga yang membuat mungkin juga sarana-sarana bisa mungkin diperluas lagi dan ini seperti itu ya, sarana maksudnya tempat-tempat wisata itu juga didukung dengan fasilitas atau aksesibilitas yang memudahkan supaya orang berpikir juga bahwa enak ngabuburit di sini deh, enak deh di sini karena misalnya terfasilitasi semua seperti itu. Tapi kalau dilihat ini memang sudah menjadi tradisi ya. Di balik ngabuburit itu sebenarnya apa sih tujuan yang ingin didapatkan orang ya? Biasanya ngabuburit di luar. Yang paling penting kan pastinya silaturahmi. Ya. Yang kita juga sekarang kan era-era konten ya. Mau hanya tren-tren misalnya bahkan yang paling penting itu ada aktivitas ngobrol ya. Ngobrol bukan hanya sekedar istilah menikmati suasana, tapi ada aktivitas tapi di tempat-tempat yang mungkin dirasa nyaman, yang membuat suasana senang, jadi seperti itu dibandingkan mungkin di rumah Kak. Betul. Jadi maksudnya karena biasanya kan, di awal-awal itu Kak masih fokus di keluarga ya, di rumah ya. Tapi kadang juga begini Kak, untuk awal-awal di lingkup keluarga sendiri juga biasanya itu pingin ada suasana outdoor. Makanya itu. Biasa ajak keluarga jalan sekali lah kita keluar. Tapi Kak kelebihannya di situ Kak, kalau berangkat jam 2 kalau mau ke daerah-daerah sana di Makassar di CP ke sana karena macet. Macetnya itu Kak. Jadi biasanya orang kebanyakan biasa buka di jalan, nanti makan beratnya di tempat makan. Tapi sama kemarin saya rencananya kan mau buka di rumah, tapi kejebak macet sampai di depannya Unhas. Betul, jam 7 baru sampai di sana. Dari jam 4 saya start di sini. Ya Allah, terpaksa bukanya di jalanan. Tapi alhamdulillah karena. Tapi itu bukan ngabuburit nih ya. Kalau dibilang meskipun di luar sendiri juga apalagi naik motor sendiri ya. Jadi sebenarnya itu aktivitas yang betul-betul kita sengaja menyempatkan waktu khusus untuk menyambut buka puasa. Itu yang baru disebut ngabuburit. Kalau kejebak macet kemarin bukan. Iya betul. Sebenarnya juga baca Al-Quran juga menanti buka puasa itu bisa juga dikatakan ya, karena ada aktivitas di situ. Intinya ada aktivitas gitu ya. Iya untuk seperti itu. Misalnya baca istilahnya kalau kita tadarusan bersama di suatu tempat mana itu juga bisa dikatakan seperti ini. Terus ada nanti buka puasanya bersama seperti itu juga. Jadi kan sekarang lagi memang saya lihat para pelaku-pelaku usaha di bidang hotel misalnya itu berusaha menyiapkan paket makan bebas makan sepuasnya. Dan semua bukan hanya hotel Kak, bahkan beberapa instansi yang sifatnya ini membuka promo-promo dan fasilitas itu makan sepuasnya itu. Dan saya baru 3 hotel kemarin 4 hotel saya datang itu hanya untuk weekend itu buka puasanya itu, buka bukber ya istilahnya. Jadi sebenarnya memang antara tradisi dengan tradisi. Kalau di Makassar sendiri, menurut Kak Indra sendiri ini tempat yang cocok untuk wisata dan ngabuburit itu di mana ya? Kalau misalnya di Makassar selain CPI tadi. Kalau saya sih Kak biasanya orang memang cari yang biasanya kayak di daerah-daerah yang pantai seperti itu. Terus paling spesifik sih terus kalau di Unas juga bisa Kak sebenarnya, karena sore-sore itu orang jogging, aktivitas olahraga. Terus biasanya kan ada stand-stand kuliner kan khusus kayak gitu. Terus ada juga sekarang banyak festival kuliner. Jadi biasanya orang yuk kita pergi yuk di ini sama-sama, karena kebanyakan kayak terutama juga kayak yang paling itu di mall ya Kak. Jadi terus biasanya juga yang paling sering itu kan biasanya kan kalau orang sport tourism. Jadi orang naik sepeda tetap melakukan aktivitas olahraga. Itu biasanya saya lihat di Unas. Kebanyakan mereka ini kepada 2 orang, 3 orang, 5 orang rombongan begitu lari. Terus sudah itu ada memang stand kuliner yang penjual-penjual yang kalau di daerah itu ya. Mereka senang juga dengan suasana yang pohon yang banyak.
sejuk apa, tapi biasanya Kak kalau sore-sore di Ramadan kali ini hujan. Hujan ya. Iya, jadi itu juga biasa membuat orang bertimbang untuk mengadakan ngabuburit di luar yang sifatnya seperti misalnya di outdoor ya. Yeah. Mungkin kalau orang mungkin cari yang di indoor, kalau misalnya dapat suasana hujan itu juga. Jadi penasaran nih mau ngabuburit di UNAS. Tapi saya mau promo juga ke KI. Kalau di RRI Makassar itu juga ada kawasan kulinernya. Iya, betul. Jadi habis ngabuburit ada masjid dekat. Iya, betul. Gratis. Di masjid juga pun mengadakan buka bersama. Iya, itu tidak bergeser dari sekarang itu Kak. Dari saya SD orang masih berpikir bahwa masjid itu menjadi tempat, karena orang otomatis kan sudah buka enak langsung sholat maghrib kan, betul. Jadi seperti itu. Kalau kan biasa kalau di luar kita di mana lagi cari tempat musola atau ke masjid, entahlah kalau misalnya di suatu tempat itu ada musola atau masjidnya seperti itu. Kemudian perkembangan tradisi wisata. Nggak usah batuk ini Kak. Nggak apa-apa, memang waktunya. Musimnya. Kalau melihat bahwa memang tradisi ngabuburit ini memang dulu memang di Jawa ya awalnya. Kemudian ini akhirnya meluas. Hampir istilahnya saja, istilahnya kalau kita mungkin Makassar saya tidak tahu bahasa Makassarnya seperti apa, bahasa Bugisnya juga apa. Ya karena keluar sejarahnya memang tren kata itu, istilah itu ada di Sunda. Jadi semuanya enak juga penyebutannya sih. jadi semua kayaknya di seluruh Indonesia itu sudah tertanam bahwa ngabuburit ya itu menanti buka puasa. Tapi ya mungkin ini yang saya maksud bagian berwisata itu ada di aktivitas-aktivitas ngabuburit itu seperti itu. Iya. Tapi kalau melihat perkembangannya dari masa ke masa ini memang banyak hal yang terjadi perubahan ya dari tradisi ini. Karena mungkin kalau di skup Sunda dulu mungkin itu ngabuburitnya memang di tempat-tempat tertentu. Iya. Biasanya betul kan, kalau diadukan banyak misalnya pondok-pondok yang lembaga-lembaga yang bergerak di bidang agama Islam ya, terutama seperti itu, apalagi sangat erat di Pulau Jawa, khususnya Sunda dan lain-lain. Bukan Jawa Sunda ya Kak, beda itu karena beda. Sukunya beda. Jadi Jawa dan Sunda itu sukunya beda. Jadi itu yang mungkin yang menjadi kayak di pesantren kan di sana lebih khas banget dengan mohon maaf yang istilahnya ajaran Islamnya ya. Jadi itu yang membuat mungkin di sana banyak aktivitas. Misalnya kata takjil. Memburu takjil itu merupakan aktivitas dari ngabuburit itu Kak. Jadi berburu takjil yang yang menyediakan di pinggir jalanan dan itu juga menjadi budaya yang betul-betul mungkin tema ini menjelajahi tradisi Ramadan dan yang saya lihatnya seperti itu. Yang saya lihat sekarang adalah yang tren itu adalah ngonten. Jadi dalam aktivitas ngabuburit itu sebelum orang azan ini kita ngonten dulu, yang misalnya apa istilahnya juga para TikToker juga ini biasanya seperti itu Kak. Jadi lebih sedikit-sedikit sekali lihat di tempat-tempat sebelum mereka makan ataukah buka seperti itu, mereka dulu apalagi yang istilahnya kado yang tren lagi yang baik yang kado-kado itu Kak, bukan kado yang makan betul juga. jadi berbagi hampers juga dan lain-lain. Saya kira dulu itu pampers, ternyata hampers. Istilahnya. Banyak tong istilah sekarang. Istilahnya kayak gitu. Baik. Berbeda di zaman saya Kak. Kalau zaman kita dulu apa? Kita fokus kita saja kayak tarawih sudah, kayak misalnya tarawih itu ada buku-buku Ramadan, jadi otomatis kita harus cepatin pergi ke masjid ini apa dan lain. Jadi sekarang itu orang lebih banyak aktivitas keluar. Kalau trennya saya dulu waktu sekolah itu biasanya diadakan di sekolah satu kali satu. Pas kayak pesantren kilat kayak seperti itu. Jadi biasa lama. Kita ada buka bersama dengan teman-teman sekolah. Bukan di luar sana. Iya betul. Tapi lama-lama saya lihat ini memang anak-anak sekolah ngumpulnya di luar. Iya, karena kafe juga. Jangan heran Kak kalau anak-anak siswa juga sekarang bukan kerja tugasnya itu sudah tidak di rumah tapi di kafe Kak. Jadi ada wifi-nya dan ada lain-lain. juga perubahan gaya dari anak-anak ngabuburit sekarang kan, ada juga yang menggunakan sistem konvoy di jalanan. Itu sekarang betul. Mungkin perlu juga ya, ditata ulang. Ada yang sampai yang bawa mercun atau apa. Tapi kulihat sekarang agak berkurang sudah. Gitu dibanding di zaman saya dulu.
Iya, mengenai petasan. Iya. Itu juga kalau misalnya ada ngabuburit, bukber, sahur on the road apa dan lain-lain. Kayaknya memang juga perlu antisipasi karena anak-anak sekarang karena sahur hanya pakai kopiah saja. Tidak usah pakai helm deh. Kan sebenarnya itu faktornya itu bukan sebenarnya untuk kita tapi untuk diri kita sebenarnya juga keselamatan, bukan karena takut ditangkap polisi ataukah itu benar bilang siapa ada juga itu polisi yang suka konten juga. Itu Pak Mahir tuh nah bilang jangan sampai tidak pakai helm di bulan Ramadan, jangan sampai di bulan Ramadan dianggapnya aspal lembek. Padahal sama di luar Ramadan itu tetap keras, jadi kapan jatuh. Bagus juga sih istilahnya tahu. Waduh, luar biasa juga Pak polisi ini mengedukasi. Baik, kita kasih dulu kelong, sebentar kita akan melanjutkan kebersamaan kita. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank, karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang mudah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi. Kemiskinan itu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Masih banyak orang yang kesulitan buat sekedar bertahan hidup, apalagi berkembang. Nah, pengentasan kemiskinan bisa jadi solusi nyata kalau kita semua ambil bagian. Caranya, beri akses pendidikan yang berkualitas, buka lapangan kerja yang adil, dan pastikan layanan kesehatan bisa dijangkau semua orang. Kalau kita kerjasama, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat. Kita bisa mengangkat mereka yang masih terjebak di lingkaran kemiskinan. Hasilnya, lebih banyak orang bisa hidup lebih baik. Dan kita semua ikut merasakan manfaatnya. Jadi, ayo kita mulai gerakan ini sekarang. Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi dan kesehatan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua dapat membantu mencegah stunting secara dini. Mari sama-sama mencegah stunting dengan perbaikan pola makan yang sehat. Nutrisi penting, cegah stunting sejak dini. Fashion selalu menjadi bagian terpenting dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Tapi, tahukah kalian bahwa tren fashion yang terus berubah cepat juga membawa dampak pada inflasi? Harga pakaian dan aksesoris cenderung naik seiring dengan permintaan yang tinggi akan gaya terbaru.
Brand fashion seringkali merilis koleksi baru setiap musim, memicu hasrat belanja yang kuat di kalangan Gen Z. Ini membuat harga barang fashion menjadi tidak stabil, terutama untuk produk-produk yang viral atau dianggap must have. Untuk menghadapinya, Gen Z bisa mempertimbangkan untuk lebih selektif dalam berbelanja. Cobalah fokus pada item fashion yang berkualitas dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama, atau bahkan mencoba thrifting, fashion import second, untuk menemukan gaya unik tanpa harus menguras kantong. Dengan begitu, kita bisa tetap fashionable sambil mengelola keuangan dengan bijak. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, di antaranya pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendidikan yang rendah, distribusi pendapatan tidak merata, bencana alam, hasil pembangunan tidak merata, dan kesempatan kerja yang terbatas. Permasalahan ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat